Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita kembali hadir di MK Bimbingan Penulisan Skripsi untuk kelas HKI A dan B. Dan sekarang sudah memasuki pertemuan keempat. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya berikan terlebih dahulu informasi bahwa setelah saya cermati lebih jauh, RPS yang ada pada MKH nah, sebentar ini, ternyata ada hal yang harus saya masukkan, harus saya selipkan kembali. Sebab ini menyangkut hal yang juga sangat penting. Karena begini kan, semester lalu, pedoman penulisan skripsi masih menggunakan pedoman tahun 2020. Sementara bersamaan dengan waktu keluarnya edaran dari fakultas juga fakultas mengeluarkan edaran dan juga pedoman bahwa penggunaan pedoman itu sejak tahun 2023 atau 2024 itu sudah menggunakan pedoman terbaru hasil revisi dari pihak fakultas sehingga eh, pedomannya itu pun beralih sebenarnya. Dan ternyata saya baru tahu pada tahun 2024 setelah perkuliahan selesai. Baru di-share ke para dosen. Oh, ada revisi terbaru dari dari pedoman tahun 2020 menjadi 2023. Dan saya baru menerima kurang lebih sekitar bulan Agustus. Jadi sudah terlambat, sementara perkuliahan MK Bimbingan Penulisan Skripsi sudah selesai ketika itu. Nah, sementara saya belum sempat merevisi, saya pribadi belum sempat merevisi RPS-nya. Sehingga di semester sekarang, genap 2024-2025, saya belum mengubah. Sehingga masih ada poin-poin atau bahan kajian yang belum menyesuaikan dengan pedoman 2023 karena masih menggunakan pedoman lama. Jadi saya baru sadar, baru menyadari setelah saya baca kembali revisi pedoman itu, membentuk pedoman hasil revisi 2023. Dan saya menemukan ada unsur, ada poin yang harus segera dimasukkan terkait dengan pedoman. Apa itu? Yaitu tentang etika penulisan karya ilmiah. Ini harus ada, dan itu ternyata belum masuk di RPS. Jadi saya perlu sampaikan bahwa untuk melengkapi isi dari materi perkuliahan bimbingan penulisan skripsi, saya terpaksa harus mengubah. Walaupun secara teknis saya belum mengubah RPS-nya, tapi setelah saya pertimbangkan ya tidak apa-apa. Di pertemuan 4 ini akan saya ubah yang tadinya harusnya materinya tentang teknik sorry, penyusunan proposal dan desain proposal itu saya mundurkan. Jadi yang proposal nanti di pertemuan kelima. Untuk pertemuan keempat itu saya masukkan materi atau materi ya betul materi tentang etika
penulisan karya tulis ilmiah. Dan ini sekarang di pertemuan keempat. Jadi itu ya. Jadi secara enggak saya harus ubah dan saya terpaksa gunakan. Dan lebih lanjut nanti akan saya ubah juga RPS-nya yang ada di GCR setelah perkuliahan ini selesai. Nanti akan saya ubah dan saya ganti dengan versi terbaru. Oke, apa ya? Kita menyesuaikan aja dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke modul di pedoman penulisan karya ilmiah hasil revisi 2023. Oke, saya set. Kita mulai saja. Ini dia ya, etika penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa pada pedoman hasil revisi tahun 2023 ini, itu pihak fakultas sengaja memasukkan unsur etika penulisan. Mengapa? Agar satu, mahasiswa menyadari betapa pentingnya etika penulisan karya tulis ilmiah. Semua mahasiswa harus mengetahui etika, bagaimana etik dari karya tulis, penulisan karya tulis ilmiah. Selain mengetahui dan juga wajib menerapkan, sehingga nanti dalam menulis skripsi yang merupakan bagian dari karya tulis ilmiah itu setidaknya sudah bisa menerapkan etika penulisan atau kode etiknya. Jadi perlu diketahui setiap perbuatan ilmiah itu sebenarnya harus dilindungi oleh etika. Sebab sebuah karya ilmiah itu tidak akan mungkin lepas dari sorotan, sehingga untuk mengantisipasi sorotan yang negatif maka diperlukan adanya etika-etika, termasuk etika cara menulis yang baik dan benar. Baik maksudnya secara etis, benar secara teknis. Nah, kita lihat apa saja sebenarnya kode etik atau etika penulisan karya ini yang disusun di dalam buku pedoman ini. Kita lihat dulu pengertiannya. Kita lihat, etika penulisan itu adalah aturan atau istilah atau norma yang mengatur perilaku yang berhubungan dengan penulisan. Norma yang mengatur tentang penulisan, khususnya penulisan karya tulis ilmiah. Di mana ya tentu saja di lingkungan fakultas. Di lingkungan fakultas syariah secara khusus. Bagaimana isinya? Normanya itu bagaimana? Normanya adalah aturan yang membuat standar perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis skripsi ataupun yang lainnya, sehingga dalam menyusunnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya, memang betul karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun dengan kebebasan akademik. Tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku agar tulisannya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan dampaknya. Itu dari sisi pengertian. Kemudian sifat etika penulisan itu bagaimana? Ada 5 poin. 1, kejujuran atau honesty. Diharapkan dengan poin pertama ini, penulis bisa bersikap jujur dalam menulis karya tulis ilmiah yang dia buat.
Artinya disesuaikan dengan data yang ada di lapangan dan data yang didapatkan. Jadi jangan sembarangan, harus jujur. Jika memang benar terjadi sesuatu di tengah masyarakat, hasil dari penelitiannya, sampaikan apa adanya, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Dan tentu saja, apa namanya, isinya akan menjadi pedoman bagi orang yang membacanya. Nah, kalau tidak ada etika kejujuran atau etikanya tidak mengandung kejujuran, maka validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bahkan tidak bisa dipercaya lagi. Sebab isinya bukan fakta, bisa jadi hanya fiksi ataupun rekayasa. Itu yang pertama, poin yang ada dalam etika penulisan. Kejujuran. Yang kedua, bebas plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya sendiri tanpa menyebutkan sumber asalnya. Itu plagiarisme. Jadi mengambil tanpa tanpa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam karya tulisnya, poin yang kedua adalah bebas dari plagiarisme. Artinya apa? Bebas dari pengutipan, dari pengambilan sumber yang tidak diakui asalnya atau milik orang lain tidak diakui. Jadi kalau masih ada plagiarisme, maka itu sudah mencederai poin dari etika karya tulisnya. Itu yang kedua, bebas plagiarisme. Yang ketiga adalah menjunjung hak cipta. Artinya apa? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ya, misalnya seorang menciptakan produk A. Setelah diciptakan dia daftarkan hak cipta. Dia daftarkan hak ciptanya ke instansi terkait, instansi yang berwenang. Setelah dikeluarkan surat pernyataan hak cipta atas suatu benda ini, maka sejak saat itulah ada deklarasi bahwa ini milik karya murni dari seorang penulis atau seorang pencipta bernama A. Dan itu berlaku sejak surat itu dibuat dan dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, maka siapapun yang mencoba memanfaatkan hasil karya itu, hasil karya cipta ini, maka dia wajib meminta izin kepada sang pencipta, sang pembuat. Sebab itu sudah tercatat secara hukum bahwa pemiliknya adalah sang pencipta bernama A. Dan itu wajib dilakukan, sebab jika tidak, maka pengguna hak ciptanya, pengguna barang yang sudah terdaftar dalam hak cipta itu dianggap melanggar jika tidak ada permohonan atau minta izin kepada sang pemiliknya. Jadi harusnya seorang pengguna itu melaporkan, sebab jika tidak maka akan berdampak pada rusaknya poin etika dalam penulisan karya ilmiah yang menyatakan bahwa karya ilmiah harus menjunjung hak cipta. Banyak mirip ini antara poin 3 dan poin 2, bebas plagiarisme. Ya. Yang ketiga, yang keempat, keabsahan, validity. Sifatnya adalah bahwa
Penulis karya tulis ilmiah harus punya validitas. Artinya apa? Dia harus menyampaikan gagasannya secara valid. Artinya apa? Valid itu berarti dia memiliki kekuatan dengan gagasannya untuk menyampaikan pendapat dengan originalitas ide atau gagasannya sendiri. Jadi gagasannya itu hasil buah pikiran sendiri dan dijabarkan dengan jelas supaya menghindari plagiarisme. Itu keabsahannya. Dan yang keempat, ya sorry, oh, ada empat saja ya. Jadi kayaknya lima. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa dalam atau di lingkungan fakultasnya itu diterapkan bahwa untuk mencegah terjadinya plagiarisme maka dibuat kebijakan dan saya tahu ya semoga tidak salah bahwa sebelum skripsi itu diajukan ke dalam sidang munakasyah maka diwajibkan penulis skripsi untuk menguji atau mengecek uh, similaritinya atau keserupaan skripsi yang dia miliki dengan orang dengan pihak lain, dengan tulisan karya lain, dengan batasan maksimal untuk kemiripannya adalah 35%. Dan itu harus dicek melalui aplikasi Turnitin. Itu bisa didaftarkan. Biasanya di fakultas sudah menyiapkan akun-akun khusus untuk akun-akun Turnitin untuk mengecek similarity-nya, similarity atau keserupaannya. Kalau kurang dari 35% maka bisa dilanjutkan ke tahap sidang munakasyah. Jika lebih dari 35% maka ada kebijakan ini harus direvisi ulang, jangan sampai lebih dari 35%. Itu ya ketentuannya. Silakan dicek kebenarannya, jika benar silakan disiapkan oleh kalian. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana yang dimaksud dengan pelanggaran etika tadi atau disebut dengan apa namanya plagiarisme, pelanggaran hak cipta dan tidak validnya gagasan yang menjadi poin-poin dalam etika tadi. Maka di sini sudah dirangkum beberapa bentuk pelanggaran ilmiah. Nah, etika penulisan karyanya harus memuatkan, harus juga memuat apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan ini. Sehingga orang bisa mudah untuk mengidentifikasi. Oh, pelanggarannya berupa A, B, C, D. Berarti saya harus hindari ini. Harus ada ini dalam etika penulisan karya ini. Apa saja bentuk pelanggarannya. Oke, kita sebutkan. Yang pertama, fabrikasi. Fabrikasi adalah menyampaikan hal yang tidak ada ke dalam tulisan atau melakukan rekayasa. Misalnya hasil penelitian A, tapi dicantumkan B. Nah, ini orang stres biasanya nih. Orang menulis skripsi yang tidak punya basis data yang kuat, biasanya akan stres dan mikirnya, aduh gimana caranya ya? Padahal di kenyataannya teorinya mengatakan tidak ada ini. Udah, kita upload saja, kita buat seakan-akan memang diteorikan oleh penulis A. Buatlah di rekayasa tulisan yang menyusun teori A yang menyatakan bahwa itu terjadi. Padahal kenyataannya tidak terjadi. Nah, ini yang disebut dengan fabrikasi. Menyatakan hal yang tidak ada ke dalam tulisan. Yang kedua, falsifikasi, yaitu tindakan memalsukan data atau informasi dalam kegiatan penelitian. Misalnya, peneliti kesulitan menemukan referensi. Cari buku kemana-mana, kok teorinya tidak ada nih. Katanya dia mencari teori tentang atau penelitian atau uraian ilmiah mengenai
apa, misalnya tentang hukum mencatatkan perkawinan. Cari di teori gimana nih teorinya, cari buku-buku yang ada, tidak ketemu. Nah, karena tidak ketemu ya berarti sudahlah, tak buat rekayasa. Seakan-akan datanya ada. Ini yang disebut dengan falsifikasi, memasukkan data atau informasi dalam kegiatan penelitian. Bisa juga dalam bentuk ketika dia melakukan penelitian, dia wawancarai narasumber, disebutkan oleh narasumber bahwa kesimpulannya di masyarakat terjadi B. Tapi dia sudah terlanjur membuat rumusan yang harus ada unsur C-nya. Dipaksakan harus ada C-nya. Tapi tidak ada kenyataannya di lapangan itu C. Yang ada justru B. Nah, dia paksakan harus C. Dia rekayasa hal yang tadinya B menjadi C. Nah, itu namanya falsifikasi. Kemudian yang ketiga, ini yang sering adalah plagiat, yaitu tindakan menjiplak atau mengambil karya orang lain yang diakui karya sendiri sebagian atau keseluruhan. Misalnya, copy paste, skripsi karya alumni UIN A, itu diakui sebagai hasil karya sendiri. Nah, ini dia. Saya punya pengalaman mahasiswa ketika dia sedang munakosah, dia membuat judul A, bla 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 bla. Saya ketika malamnya kan saya diserahkan skripsinya. Terus saya cek, saya pelajari. Iseng-iseng saya buka internet dan saya ketikkan judul skripsinya ini. Ternyata begitu saya ketik dan saya enter, ternyata judul ini ada di Fakultas Syariah universitas lain di luar kampus. Oh, persis sama, tidak ada bedanya, hanya ubah sedikit kata-katanya saja. Ini termasuk plagiasi, tindakan plagiarisme. Ya, hati-hati. Itu namanya tindakan menjiplak atau mengambil karya orang lain kemudian diakui sendiri, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, yang saya alami itu seluruhnya, judulnya sama persis, plek ketiplek, dan isinya pun juga saya cek sama, di bab 1, 2, 3, 4 sama semua. Paling yang berbeda hanya pada narasi ketika menjelaskan. Itu pun juga kayaknya ini cuma utak-atik jatuh, koreksi dikit, selesai. Udah. Ini fatal, sehingga akhirnya saya bilang, udah saya tidak mau menguji karena ini sudah terbukti melakukan plagiarisme. Saya serahkan kepada fakultas untuk ditindak. Udah, saya tidak mau ngasih nilai. Udah, jadi saya udah tahu lagi yang terjadi mahasiswanya gimana. Sudah rusak fakultas yang dirusak. Itu yang terjadi. Ini namanya plagiat. Kemudian yang keempat, bentuk pelanggarannya adalah konflik kepentingan, yaitu penulisan karya ilmiah dengan tujuan mengikuti kepentingan pihak tertentu. Misalnya kepentingan sponsorshipnya perusahaan tertentu. Ya, atau perusahaannya ini namanya disebut dalam karya ilmiah secara positif. Kemudian dilakukan rekayasa untuk memasukkan nama perusahaan. Ini ada konflik kepentingan. Mahasiswa yang meneliti secara jujur dia harus mengatakan bahwa perusahaan ini sebuah perusahaan itu melakukan pelanggaran. Harusnya. Tapi oleh perusahaan diminta kepada mahasiswanya agar tolong jangan buka sisi negatif perusahaan ini. Usahakan dibuat semanis mungkin. Nah, ini namanya konflik kepentingan. Seharusnya mahasiswa yang menulis skripsi atau menyusun karya ilmiah harus mencoba coba hindari adanya konflik kepentingan. Caranya gimana? Ya jangan minta sponsorship ke perusahaan-perusahaan yang punya misi tertentu. Itu salah satu cara untuk menghindari terjadinya
konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah cara menghindari plagiasi. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Pertama, kutip sumber rujukan. Jadi, setiap kali kalian menulis ide yang bersumber dari referensi lain, disarankan gunakan rujukan atau footnote atau catatan kaki. Tambahkan kutipan, baik kutipan langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, sertakan kutipan. Berlaku kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di situ ada nanti ketentuannya di dalam teknik penulisan. Ada di sini, ada penjelasannya. Yang ketiga, parafrase. Nah, parafrase ini maksudnya adalah seorang mahasiswa yang menulis skripsi itu menulis ide, tapi idenya itu sebenarnya dari orang lain, dari penulis lain atau dari referensi lain. Cuman dia bahasakan sendiri. Dia punya bahasa tersendiri, versi dia, untuk menyampaikan gagasan ini sebenarnya tidak orisinil karena dia ambil dari gagasan referensi lain. Itu namanya parafrase. Dan ini itu diharapkan bisa kalian lakukan ini karena untuk menghindari terjadinya plagiasi. Kemudian yang keempat, menyampaikan ide sendiri. Tentu saja kalau mahasiswa sudah rajin membaca, sudah pandai dan punya pengalaman di bidang teknis empiris, ya tentu saja tidak masalah ini. Yang repot kalau ini mahasiswanya ya cuma datang ke kampus, kuliah doang, ke perpus juga jarang, ya agak kerepotan ini. Karena dia susah untuk mencari ide dan memunculkan ide dan disebarluaskan. Ini susah ini. Dan dinarasikan oleh dia sendiri. Ini susah. Jadi kalau yang punya pengalaman, ya rajin membaca, kuat hafalannya dan bisa menjelaskan tentang idenya dengan naratif, ya ada masalah. Dan yang kelima, gunakanlah website uji plagiarisme. Nah, kalau di fakultas ada Turnitin, silakan nanti dicoba, dicek plagiarisme checkernya dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Biasanya ada ketentuan gitu ya. Yang saya katakan tadi, minimal untuk bisa mendaftar munakasyah subskripsinya sudah dicek Turnitin dengan batasan maksimal toleransinya sampai 35%. Kurang dari itu lolos lanjut ke ujian, lebih dari itu dipending, ditunda. Nah itu ya beberapa cara untuk menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir adalah sanksi. Bagaimana sanksinya? Kalau ada tindakan plagiarisme atau pelanggaran kode etik penulisan skripsi, satu, dinyatakan tidak lulus ujian munakasyah. Sebab mahasiswa melakukan plagiasi total yang ketahuan ketika ujian dan lain sebagainya, maka wajib bagi mahasiswa itu untuk mengulang kembali tahapan penyusunan skripsi. Jika plagiasi diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal. Kemudian, mahasiswa melakukan manipulasi, fabrikasi, dan falsifikasi. Tidak lulus munakasyahnya. Kalau sudah ketahuan melakukan manipulasi, fabrikasi, dan falsifikasi. Itu pelanggarannya. Dinyatakan tidak lulus ujian munakasyah. Kalau melakukan plagiasi total, kemudian ketahuan plagiasi setelah lulus dan ketahuan dia melakukan plagiasi, manipulasi, falsifikasi dan falsifikasi. Itu dinyatakan tidak lulus ujian. Kemudian yang kedua, lulusnya bersyarat apabila mahasiswanya melakukan plagiasi parsial di atas ambang batas 30%, maka dia diwajibkan memperbaiki skripsinya sesuai saran penguji. Lulus tapi bersyarat, dipending dulu. Wajib menyelesaikan revisi dulu atau diulang kembali atau diperbaiki. Kemudian yang ketiga, sanksinya adalah peringatan teguran.
Mahasiswa yang mengalami mendapatkan peringatan atau teguran itu jika mereka merugikan atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain dalam proses penelitiannya. Setelah ada pihak yang melaporkan peneliti itu kepada jurusan atau fakultas syariah. Maksudnya misalnya dia datang ke sebuah lokasi penelitian, ingin mewawancarai tapi narasumbernya tidak berkenan atau mungkin sedang sibuk, tapi oleh mahasiswanya dipaksa dan marah-marah. Kalau tidak mau menerima wawancara, saya ancam kamu. Itu kan melanggar etika. Nah, itu bisa dilaporkan oleh pihak yang merugikan kepada fakultas atau jurusan sehingga nanti di sidang mahasiswa yang meneliti ini dan fakultas atau jurusan akan melakukan peringatan atau teguran. Bagaimana tegurannya? A. Peringatan baik secara langsung atau lisan maupun tulisan oleh ketua jurusan. B. Pengurangan nilai hasil ujian skripsi oleh ketua majelis sidang. C. Pembatalan skripsi yang diwajibkan untuk mengajukan proposalnya. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini maka ada sanksinya yang ada di sini. Silakan. Kalau masih bisa ditolerir atau ditoleransi ya paling mendapatkan peringatan atau lulus bersyarat. Tapi yang tidak bisa ditolerir lagi adalah jika ini tadi yang tiga ini plagiasinya total, terus plagiasinya ketahuan setelah dinyatakan lulus, atau melakukan fabrikasi dan falsifikasi. Nah, itulah etika penulisan karya ilmiah yang harus diperhatikan oleh kalian calon penulis skripsi, mahasiswa Fakultas Syariah. Ini ada pedomannya. Silakan dipelajari dan dicermati baik-baik agar nantinya ketika kalian menjalani proses penulisan skripsi bisa jadi early warning system, peringatan dini. Oh, ini tidak boleh. Oh, ini boleh. Oh, ini konsekuensinya gede. Oh, ini tidak masalah dan bermanfaat baik buat saya. Nah, bisa menjadi peringatan supaya kalian bisa berhati-hati dan bersikap teliti dalam menyusun skripsi terutama. Termasuk juga melakukan penelitian di lapangan ataupun di studi pustaka. Nah, itulah tadi materi kita hari ini untuk materi tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang ini baru saya sampaikan menjadi bagian dari RTS kita pada semester ini. Walaupun sebelumnya belum sempat saya masukkan, tapi nanti kedepannya saya akan masukkan dan hari ini akan segera saya edit, bisa dimasukkan dan menjadi bagian dari perkuliahan kita dan sudah saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang mau bertanya, bisa kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di GCR maupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kita yang keempat sudah dianggap cukup dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.